Kita lihat bentuk gelombangnya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah inverter ya, merek Aishang. Harganya hanya 125 ribuan dengan daya yang tertera di sini adalah 220 watt. Jika kita melihat di bungkus yang tertera ya, di sini bisa 24 volt teman-teman ya. Tapi ini tidak kita coba ya, karena memang kita tidak punya aki yang 24 volt teman-teman ya. Ya, apakah ini layak dan juga apakah ini benar ya 220 watt. Kita buka. Casing daripada inverter ini aluminium, walaupun ini tidak terlalu tebal, tetapi dengan harga segitu sudah dapat case aluminium itu cukup bagus karena aluminium ini juga berfungsi sebagai pendingin untuk transistor yang ada di dalam. Ukuran daripada inverter ini ya, lebarnya ini 6 cm, tingginya ini 4 cm dan panjangnya adalah 8,5 cm ya. Ini cukup ringkas ya jika teman-teman ingin membawa inverter ini kemana saja ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa takut kelebihan beban dan berat ya. Ini cukup ringan juga teman-teman ya. Dan di bagian depan di sini ada output tegangan 220 volt dan ada lampu indikator dan juga ada charger untuk USB atau untuk melakukan cas HP ya ini. Dan di bagian belakang ada kabel di sini yang menuju ke aki teman-teman ya. Juga ada capit buaya di sini. Ya, walaupun kualitasnya agak terlalu tipis ya, tapi oke lah. Panjang daripada kabel ini adalah 40 cm teman-teman ya. Jadi cukup panjang juga. Tapi sebelum dicoba, coba kita bongkar dulu ya seperti apa isi di dalamnya ya. Seperti ini isi di dalamnya teman-teman ya. Ada trafo, ada elko besar teman-teman ya. Ada beberapa MOSFET di sini atau transistor teman-teman ya. Rangkaiannya cukup lumayan teman-teman ya, tidak terlalu memalukan lah. Dan ada beberapa buah IC di sini teman-teman ya. Oke, kita coba dulu cek voltasenya ya, berapa keluarnya. Ya, di sana terbaca 209,5 volt ya dengan frekuensi sebesar 50 Hz ya. Untuk bentuk frekuensinya kita akan tes di akhir video nanti teman-teman ya. Apakah itu sine wave atau gelombang kotak teman-teman ya. Oke, coba kita tes dulu ya pakai aki mobil ya. Karena saya ingin memastikan bahwa inverter ini bisa mengeluarkan daya maksimalnya ya. Dan saya pastikan tegangannya cukup ya, agar inverter ini bisa mengeluarkan performa terbaiknya teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan solder station di sini teman-teman ya. Kita akan gunakan solder station T12 ini. Jadi coba kita langsung hidupkan. Dan kita akan paksa solder ini dengan cara kita celupkan mata solder kita ke dalam air teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 45 watt, 76 watt. Oke, coba kita cek. Oke. Dia terus naik ya, 78 watt. Kita naikkan suhunya. Jadi 79 watt mampu teman-teman ya. Coba kita ke fungsi lagi. Dan walaupun voltasenya turun menjadi 191 volt teman-teman ya. Pengetesan selanjutnya pakai bor ya. Walaupun ini tidak disarankan teman-teman ya. Karena jika bentuk gelombang daripada inverter ini kotak ya, ini dapat merusak bor secara perlahan-lahan teman-teman ya. Tapi cobalah, karena ini untuk kita tes berapa kemampuan dia mengalirkan watt teman-teman ya. Oke, kita tengok ya. Tidak kuat teman-teman ya, karena dia tidak bisa mengangkat beban yang bersifat induktif teman-teman ya. Dia akan panas ya. Ternyata untuk tes bor kurang bagus ya teman-teman ya, karena memang ini hanya 220 watt. Untuk bor minim itu adalah 400 watt. Oke, coba kita cek gelombangnya seperti apa teman-teman ya. Yang pertama kita cek gelombang listrik dari PLN ya. Oke, gelombangnya sine wave ya. Itu frekuensinya pasti 50 Hz. Lalu kita coba dengan inverter ini ya, seperti apa bentuk daripada gelombangnya.
Oke, bisa dilihat ya, gelombangnya bentuk seperti itu ya, itu kotak atau gimana. Jadi mustahil ya dengan harga 125 ribuan ya kita dapat inverter yang itu murni pure sine wave ya, karena memang untuk inverter yang pure sine wave itu sangat mahal teman-teman. Jadi kesimpulannya ini bisa digunakan untuk beban kurang daripada 100 watt ya, karena tadi jika 76 watt saja dia voltasenya sudah turun teman-teman ya. Dan ini tidak bisa digunakan untuk peralatan motor listrik ya, karena bentuk gelombangnya yang memang dia kotak teman-teman ya. Dan juga bebannya ini tidak bisa ya, karena terlalu kecil untuk wattnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya review daripada car inverter 220 watt ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.